Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Almira dengan NIM 251030831 dari Fakultas FISIE Prodi Administrasi Publik kelas C. Soal yang pertama adalah definisikan apa itu demokrasi dan jelaskan ciri-ciri utamanya. Baik, saya jawab. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang berpartisipasi langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Dan ini adalah ciri-ciri utamanya. Soal yang kedua, apa peran pemilu dalam sistem demokrasi? Jelaskan penting pemilu yang bebas dan adil. Jawaban saya, pemilu berperan vital dalam demokrasi sebagai mekanisme utama legitimasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sarana kedaulatan rakyat memilih wakil, pergantian kepemimpinan secara damai dan periodik, forum diskusi publik, serta penjamin kesetaraan dan martabat warga negara dengan memberikan hak politik yang sama, sehingga memperkuat stabilitas dan pembangunan bangsa. Dan ini penjelasan pentingnya pemilu yang bebas dan adil. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak dari demokrasi dalam dimensi politik. Berikut adalah dampak demokrasi dalam dimensi politik. Yang pertama, peningkatan partisipasi politik rakyat. Yang kedua, terjaminnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas penerima. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Dan yang terakhir, penguatan hak asasi manusia atau HAM. Soal keempat, bagaimana demokrasi dapat mempengaruhi kesetaraan sosial di dalam masyarakat? Jawaban saya, demokrasi mempengaruhi kesetaraan sosial dengan memberikan hak politik yang sama atau memilih berpartisipasi untuk semua warga negara, mendorong kebijakan pro rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, menghormati keberagaman, serta memperkuat supremasi hukum dan transparansi, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi, yang semuanya bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, meskipun tantangan tetap ada jika kekuasaan politik terpusat. Soal kelima, jelaskan hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikan contoh bagaimana demokrasi mendorong kesejahteraan ekonomi. Jawaban saya, hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi demokrasi bisa mendorong pertumbuhan lewat kebebasan, hak milik dan keadilan, menciptakan iklim investasi kondusif, pendidikan, serta infrastruktur, namun juga bisa terhambat oleh ketidakstabilan politik atau birokrasi. Ini contoh bagaimana demokrasi mendorong kesejahteraan ekonomi. Soal keenam, apa saja dampak demokrasi terhadap kebebasan budaya dan seni dalam masyarakat? Jawaban saya, demokrasi memberikan dampak yang signifikan dan umumnya positif terhadap kebebasan budaya dan seni dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pluralisme dan hak asasi manusia. Soal ketujuh, bagaimana demokrasi mempengaruhi hubungan internasional dan kerjasama antar negara? Jawab saya, demokrasi mempengaruhi hubungan internasional dan kerjasama antar negara melalui beberapa cara utama yang didukung oleh teori hubungan internasional dan bukti empiris. Soal ke-8, menurut pendapat Anda, apakah demokrasi memiliki kelemahan? Jelaskan dengan contoh. Menurut pendapat saya, demokrasi memiliki kelemahan antara lain potensi tirani mayoritas, proses pengambilan keputusan lambat, rentan korupsi dan KKN, kesenjangan sosial, serta munculnya populisme dan oligarki. Dengan contohnya seperti hak minoritas terabaikan dalam kebijakan politik, pemerintahan seringkali tidak stabil karena ganti kabinet, praktik KKN merajalela, misal di masa Orde Baru, kesenjangan pembangunan Jawa vs daerah lain, dan keputusan yang cenderung mengikuti kehendak massa tanpa pertimbangan matang. Soal ke-9, jelaskan bagaimana demokrasi berusaha melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Jawaban saya, demokrasi melindungi hak minoritas melalui beberapa mekanisme seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia universal,
pengakuan melalui konstitusi dan hukum yang menjamin kesetaraan di depan hukum, dan partisipasi politik yang inklusif. Prinsip utama adalah rule of law atau supremasi hukum, di mana keputusan mayoritas tidak boleh melanggar hak-hak dasar individu atau kelompok minoritas, serta adanya lembaga independen seperti pengadilan untuk menegakkan keadilan bagi semua. Soal ke-10, berikan contoh negara yang menerapkan demokrasi dan jelaskan bagaimana demokrasi di negara tersebut memengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Jawaban saya, demokrasi seperti di negara Amerika Serikat atau Indonesia mempengaruhi ekonomi dengan mendorong inovasi dan investasi karena perlindungan hak milik, kebebasan berusaha, serta mempengaruhi masyarakat dengan menjamin hak sipil, kebebasan berekspresi, berserikat, kesetaraan di depan hukum, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan pemerintahan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat melalui pemilu dan kontrol sosial. Soal ke-11 atau yang terakhir, jelaskan satu negara dengan sistem demokrasi. Jawaban saya, salah satu contoh negara demokrasi adalah India, yang dikenal sebagai demokrasi terbesar di dunia, menerapkan sistem parlementer di mana rakyat memilih wakilnya untuk membentuk pemerintahan melalui parlemen, menjamin kebebasan bersuara, pemilihan umum reguler, dan perlindungan hak asasi manusia, menjadikannya contoh kuat demokrasi perwakilan dengan partisipasi publik yang luas. Baik, itu tadi tugas video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.